baik semua ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu dan silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Baiklah, nah untuk selanjutnya Ibu akan mengecek hadirannya terlebih dahulu ya. Nah semua, materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu adalah mengenai media dan sumber belajar, di mana ada 5 pokok yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama itu adalah pengertian media dan sumber belajar. Yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis media serta sumber belajar. Dan yang ketiga yaitu kriteria terhadap media dan sumber belajar. Yang keempat, penentuan media dan sumber belajar dalam pembelajaran. Serta yang terakhir tersebut adalah pemanfaatan media serta sumber belajar. Baiklah Anda semua, materi kita pada hari ini yaitu adalah media dan sumber belajar. Nah pertama yaitu kita akan membahas mengenai pengertian media dan sumber belajar. Nah yang pertama yaitu mengenai media pembelajaran. Ada yang tahu apa itu media? Nah di sini media seperti yang sudah Ibu tuliskan bahwa media tersebut artinya perantara atau alat. Nah, dari perantara atau alat tersebut dapat kita simpulkan bahwa media pembelajaran tersebut adalah semua alat yang dapat digunakan oleh pendidik dalam merangsang peserta didik dalam belajar, sehingga alat tersebut mampu digunakan dalam penyampaian informasi terkait dengan pembelajaran dengan harapan tercapainya yang namanya tujuan pendidikan dalam pembelajaran. Nah, sumber belajar selanjutnya yaitu di sini sumber belajar seperti yang sudah Ibu tuliskan bahwa sumber belajar tersebut bisa berarti data, orang, atau lingkungan. Nah, di sini sumber belajar tersebut itu adalah semua sumber, baik tersebut berupa data, orang, lingkungan, atau wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar ataupun oleh pendidik digunakan dalam mencari bahan atau materi pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didiknya. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan kita yang kedua, dan semua itu mengenai jenis-jenis media dan sumber belajar. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai jenis-jenis media. Nah, di sini jenis media yang lazim digunakan di Indonesia tersebut ada 5, yaitu ada media grafis, yang kedua media audio, media visual, media audiovisual, serta media multimedia. Yang pertama kita akan membahas mengenai media grafis, di mana media grafis ini merupakan media yang dapat dilihat atau visual yang dapat menyampaikan pesan berupa simbol-simbol berbentuk visual. Nah, yang kedua itu adalah media audio. Seperti kita ketahui bahwa audio tersebut terkait dengan pendengaran, sehingga media audio tersebut yaitu adalah media yang menitikberatkan kepada unsur atau indera pendengaran. Nah, yang ketiga itu adalah media visual, di mana media visual proyek ini yaitu adalah menggunakan alat proyeksi dalam penggunaannya. Nah, yang keempat itu ada media audiovisual, yaitu menggabungkan antara indera penglihatan dan indera pendengaran. Nah, yang terakhir itu ada multimedia, di mana multimedia ini yaitu adalah media yang mengkombinasikan dari berbagai media dalam penggunaannya, baik media audio, media visual, media grafis, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai sumber-sumber belajar, di mana sumber-sumber belajar ini ada beberapa, seperti yang pertama yaitu ada pesan atau data yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu ada orang atau manusia, di mana contohnya di sini orang atau manusia ini contohnya salah satunya itu adalah guru atau orang lain yang sukses yang bisa dijadikan sebagai sumber belajar bagi peserta didik. Nah, yang ketiga ada bahan atau materi, di mana bahan atau materi ini bisa didapatkan dari buku, jurnal, dan sebagainya. Lalu ada yang keempat yaitu ada sumber belajar yang berasal dari lingkungan atau alam sekitar. Dan yang kelima yaitu ada alat. Alat di sini maksudnya bisa berupa proyektor, di mana ini akan digunakan dalam penyampaian sumber belajar tersebut. Baiklah Anda semua, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, nah kita akan lanjut kepada poin pembahasan kita yang ketiga, yaitu mengenai kriteria dalam pemilihan media serta sumber belajar. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai kriteria dalam pemilihan media, di mana yang pertama kriteria tersebut hendaknya pemilihan media tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, yang kedua
Hendaknya dalam pemilihan media tersebut sesuai dengan metode yang akan kita gunakan. Nah, di sini contoh metode yang kita gunakan tersebut contohnya metode diskusi, metode ceramah, ataupun metode yang lainnya harus disesuaikan media yang kita gunakan tersebut dengan metode yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya yang ketiga kriterianya tersebut adalah dalam pemilihan media tersebut hendaknya sesuai dengan materi. Nah, yang keempat yaitu media tersebut harus sesuai dengan keadaan siswa. Nah, keadaan siswa ini maksudnya contohnya yaitu seperti jumlah siswa di dalam kelas, usia perkembangan siswa, serta perkembangan pengetahuan siswa. Nah, selanjutnya yaitu dalam pemilihan media ini yang kita harus mengetahui karakteristik masing-masing media tersebut. Dengan mengetahui karakteristik masing-masing media tersebut, kita akan bisa memilih media mana yang paling cocok yang akan kita gunakan. Baiklah, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita akan lanjut lagi kepada kriteria dalam pemilihan sumber belajar, di mana dalam pemilihan kriteria sumber belajar ini ada 5 kriteria. Yang pertama itu maksudnya adalah ekonomis. Nah, ekonomis di sini maksudnya bahwa dalam pemilihan sumber belajar tersebut tidak memakan biaya yang terlalu mahal dalam pengambilannya dan sebagainya. Lalu yang kedua ada praktis dan sederhana. Yang ketiga mudah diperoleh. Yang keempat bersifat fleksibel. Nah, ini adalah yang paling penting, yaitu sumber belajar tersebut harus sesuai dengan tujuan. Jika tidak sesuai dengan tujuan, tentu saja sumber belajar tersebut bukanlah salah satu sumber belajar yang baik. Nah, kriteria selanjutnya harus kita sangat ketahui, yaitu adalah sesuai dengan karakteristik siswa kita. Seperti perkembangan knowledge atau pengetahuan peserta didik juga perlu dilihat dalam pemilihan sumber belajar ini. Nah, dari penyampaian Ibu yang tadi mengenai kriteria media serta sumber belajar, apakah ada pertanyaan? Baiklah, jika tidak, kita akan lanjut mengenai materi kita selanjutnya ya. Baiklah Anda semua. Nah, pada poin kita yang keempat, yaitu mengenai penentuan media dan sumber belajar, di sini Bu akan memberikan tugas kepada Anda semua untuk mencari mengenai bagaimana cara kita penentuan media dan sumber belajar ini dalam pembelajaran. Nah, untuk itu, Ibu akan memberikan waktu kepada Anda semua selama 5 menit untuk mencari materi terkait dengan poin keempat kita tersebut. Baiklah Anda semua, tadi Bu sudah memberikan tugas untuk mencari materi mengenai terkait dengan penentuan media dan sumber belajar. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara penentuan media dan sumber belajar. Nah, silakan sesuaikan dengan materi yang telah kalian cari tadi ya. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas mengenai penentuan media tersebut. Dan di sini penentuan media tersebut, langkah-langkah yang dilakukannya menurut tim approach Universitas Brawijaya pada tahun 1993 itu ada 5 langkah-langkah dalam penentuan media ini. Yang pertama, langkah tersebut kita harus mengetahui jika dalam memilih media tersebut adalah biaya tersebut murah. Murah di sini yaitu adalah dalam saat pembelian, pengoperasian, serta pemeliharaan dari media tersebut. Nah, yang kedua yaitu media tersebut sesuai dengan metode yang akan kita gunakan. Nah, langkah selanjutnya tersebut, kita harus melihat kesesuaian dengan karakteristik peserta didik yang akan kita berikan, yang akan kita gunakan media tersebut ketika pembelajaran berlangsung. Nah, yang keempat yaitu ada pertimbangan praktis, di mana pertimbangan praktis ini juga terkait dengan keamanan dalam penggunaan media tersebut. Serta langkah yang terakhir yaitu adalah ketersediaan media tersebut. Nah, di sini adalah suatu langkah yang sangat penting karena apabila kita memilih media yang tidak tersedia, tentu saja media tersebut sangat sulit untuk kita temukan dan sangat sulit tidak bisa kita gunakan akhirnya. Nah, lalu Anda semua, di sini pertimbangan kita berlanjut kepada langkah-langkah dalam penentuan sumber belajar ya. Nah, di sini pertimbangan dalam memilih sumber belajar tersebut ada 5 juga. Yang pertama yaitu sumber belajar tersebut guna memotivasi. Nah, maksudnya guna memotivasi di sini bahwa sumber belajar tersebut bisa membangkitkan minat dan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, pertimbangan yang kedua yaitu adalah sumber belajar tersebut digunakan untuk pengajaran. Nah, di sini maksudnya bahwa sumber belajar tersebut bisa mendukung yang namanya kegiatan belajar mengajar.
Yang ketiga yaitu adalah sumber belajar tersebut untuk penelitian. Maksudnya di sini bahwa dapat diobservasi serta dapat dianalisis. Nah, pertimbangan yang terakhir yang kita gunakan tersebut dalam pemilihan atau penentuan sumber belajar tersebut adalah sumber belajar tersebut untuk presentasi. Nah, maksudnya di sini bahwa sumber belajar tersebut bisa digunakan sebagai alat, metode, ataupun strategi dalam pembelajaran. Baiklah Anda semua, apakah materi yang dicari tadi sesuai dengan yang telah Ibu jelaskan? Baiklah, jika ada, maka itu adalah salah satu contoh ya, adalah salah satu materi kita terkait dengan penentuan media dan sumber belajar. Nah, ada pertanyaan terkait dengan materi kita yang poin ini? Baiklah, kita akan melanjut kepada poin kita yang terakhir dalam pembelajaran ini ya, dimana terkait dengan pemanfaatan media dan sumber belajar dalam pembelajaran. Yang pertama kita akan melihat mengenai media. Nah, di sini pola pemanfaatan media tersebut ada dua, yaitu yang pertama dalam situasi kelas, di mana dalam situasi kelas ini kita ketahui bahwa media pembelajaran yang kita gunakan tersebut atau alat yang kita gunakan tersebut dalam pemberian materi pelajaran tersebut kita gunakan di dalam kelas. Nah, yang kedua pola pemanfaatan media tersebut yaitu adalah di luar situasi kelas, di mana di luar situasi kelas ini, media tersebut terbagi lagi menjadi tiga, yaitu pemanfaatan media secara bebas, pemanfaatan media secara terkontrol, serta pemanfaatan media secara individu, kelompok, dan massal. Baiklah, selanjutnya kita akan terlanjut pada yang sumber belajar, di mana dalam pemanfaatan sumber belajar ini terkait kepada tiga faktor. Yang pertama itu ada kemauan guru, yang kedua kemampuan guru untuk melihat sumber belajar yang ada, serta yang terakhir tersebut adalah kemampuan guru untuk menggunakan sumber belajar. Nah, di sini salah satu yang akan Ibu contohkan ya, salah satunya kita akan menggunakan sumber belajar dari lingkungan. Nah, di sini lingkungan tersebut bisa berupa alam sekitar yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Tentu saja hal ini sangat terkait dengan materi yang akan kita ajarkan. Nah, dalam pemilihan alam atau lingkungan tersebut dalam sumber belajar terkait dengan tiga faktor yang tadi. Kita ada kemauan guru, apakah guru tersebut mau untuk menggunakan alam atau lingkungannya sebagai sumber belajarnya. Yang kedua, kemampuan guru untuk melihat sumber belajar. Di sini, apakah guru tersebut bisa menangkap atau melihat sumber belajar di alam mana yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Serta yang terakhir itu adalah kemampuan guru untuk menggunakan sumber belajar. Nah, di sini dengan adanya alam atau yang sudah guru temukan tadi, di sini kita akan melihat lagi bagaimana kemampuan guru untuk menggunakan alam tersebut sebagai sumber belajarnya. Baiklah Anda semua, itu materi kita yang terkait dengan semuanya ini. Nah, di sini akan diberikan contoh ya, contoh dari media ini. Contoh media tersebut, contohnya seperti yang Ibu tuliskan ini adalah bentuk media, papan tulis juga media, proyektor atau infokus, slide juga media. Nah, sesuai dengan jenis ini semua, itu adalah salah satu Anda semua bisa menemukan contoh-contoh media tersebut seperti audio audio contoh medianya itu adalah lagu ataupun radio. Sedangkan visual itu contohnya seperti apa, PowerPoint ataupun papan tulis seperti ini, itu adalah salah satu contoh dari media. Sedangkan sumber belajar tersebut contohnya tersebut yaitu yang pertama itu contohnya ada buku, yang kedua ada jurnal, yang ketiga juga bisa orang atau manusia, contohnya seperti guru. Baiklah Anda semua, itulah penyampaian materi dari Ibu terkait dengan materi kita pada hari ini, yaitu terkait dengan media dan sumber belajar. Nah, dari yang telah Ibu sampaikan tadi, apakah ada pertanyaan dari Anda semua? Jika ada, dipersilakan. Baiklah Anda semua, Ibu harapkan untuk pembelajaran kita materi minggu depan, Ibu harapkan Anda semua untuk membaca materinya terlebih dahulu, sehingga dalam pembelajaran tersebut kita akan berlangsung dengan baik, serta Anda semua bisa aktif dalam pembelajaran materi yang akan Ibu sampaikan pada minggu depan ya. Anda semua, kesimpulan kita pada pembelajaran kita hari ini yaitu bahwa media dan sumber belajar tersebut sangat merupakan komponen yang sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar yang akan mendukung kita dalam kegiatan belajar mengajar tersebut. Nah, tadi sudah kita jelaskan bagaimana media dan sumber belajar tersebut, ada jenis-jenisnya, ada kriteria dalam pemilihannya, ada juga langkah-langkah dalam penentuannya, serta pola pemanfaatan media dan sumber belajar itu sendiri.
Nah, Anda semua akhir kata, apabila ada kata yang salah, Ibu mohon maaf, dan kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Baiklah, terakhir, sampai jumpa minggu depan ya. Assalamualaikum.